Baiklah anak ibu semua, sebelum mulai ibu mau pamit dulu untuk pembelajaran kita hari ini, boleh? Boleh. Nanti kalau mau percakapan ya. Ondel-ondel asalnya dari Betawi. Assalamualaikum siswa dan siswi. Baiklah, supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah, maka kita awali dengan membaca doa ya. Silakan dapat pimpin doanya ya. Bersiap. Berdoa mulai. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, baru kita awali dengan membaca ayat Al-Quran ya. Itu sudah ada ayat di depan. Silakan satu orang tolong untuk membacakannya. Silakan Fika ya. Fika tolong membacakan ya. Mulai dari tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Baik, terima kasih kepada kita ya. Semoga yang membaca Al-Quran tadi memberikan kita dalam lancar yang sedangnya dan hendaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Udah makan? Belum. Siapa yang boleh makan di sini? Nah, Aldi, apa mau makan Aldi? Balik. Kenapa balik loh? Ya sudah. Nah, artinya kita sebelum pembelajaran, sebelum kita pergi ke sekolah, apa dulu ya, sarapan dulu ya, biar apa? Biar nanti ketika kita belajar, kita akan lapar ya, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran, gitu ya. Kalau perut kita kosong, bagaimana kita belajar kita nggak fokus kan? Makanya disarankan kalau bisa sebelum di sekolah atau sebelum belajar harus sarapan dulu ya. Nah, itu ada jawaban nih ya. Nanti kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabnya gini. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Hafal? Baca gini, cek dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Ya, kompak ya semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke, kita ulang lagi nak. Masih kurang kompak ini, masih kurang semangat aja ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Oke, semoga ya kita semangat ya dalam memulai hari ya, dalam memulai proses baru kita pada hari ini ya. Nah, coba lihat perhatikan kiri kanannya ada teman yang nggak datang. Siapa yang nggak datang? Ibu akan ambil absen dulu ya. Semoga. Siapa yang nggak datang? Udah? Oh, Raisya
Masih. Lima hari. Ayat tiga negara. Ini tiga sih. Masih. Masih. Aldi Galuh dasar lagi siapa namanya? Yang dekat atas siapa namanya? Devan. Devan berapa anak saya? Tiduran jam berapa? Tidur semalam? Jam 10. Anda tercepat banget ya? Ya, jelas kita begadang ya, karena itu kalau kita telah malamnya nggak efisien kita kalau kita begadang. Waktu tidur tuh harusnya kita di jam 10-11 ya, waktu itu nggak boleh diganggu. Minimal ya, minimal ada 11 lah kalau memang kita kegiatan malamnya ya. Jangan sampai kita begadang sampai 1 jam bukan lagi main game gitu ya, nggak penting gitu kan. Boleh kita main game, tapi jangan di waktu kita istirahat gitu ya, di waktu senggang boleh main game, tapi kalau juga malam-malam bisa pulang maka kita ada ya. Jadi di sana kita cepat, bangunnya juga cepat. Jadi itu ada kaget ya. Apa lagi? Sudah isya, apa lagi? Masih. Lazim itu aja, bukan udah bersuara ya. Siapa aja ya. Nah, jadi ya kita tuh harus semangatnya dalam belajar. Kenapa gitu ya? Karena kalau kita nggak semangat dalam belajar, nah kita kan punya cita-cita kan? Ada anak yang cita-cita semuanya? Nah, apa cita-cita anak itu semuanya? Misalnya mau jadi guru, apa lagi? Kalau mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Kalau Keza, Keza Tifa, Tifa cita jadi apa? Ya, kalau aku cita jadi apa? Begal, jaga lah ya cita-citanya ya. Kita itu yang baik. Ya, siapa yang baik? Jangan kita juga nanti jadi begal nanti. Nah, jangan ya. Ada apa jadi apa? Terus begal hati begal hati. Kalau ada apa jadi apa? Ada yang di presiden ini? Jadi apa? Kita itu sebenarnya ada tahu nggak kita itu apa? Terbang lagi juga dasar. Kalau itu dari dulu kita sebenarnya kita itu sebenarnya menjadi orang yang ahli di bidang seni dulu, karena itu kan hobi nyanyi gitu kan, pokoknya hobi bidang seni. Ibu juga hobi main alat musik gitu kan, ibu juga hobi lukis gitu, pokoknya di bidang seni gitu kan. Ternyata kamu mengarahkan bukan di sana gitu. Nah, ya dimasukkannya ibu ke pesantren sama orang tua itu kan. Akhirnya apa kan kalau dalam Islam, kalau perempuan itu apa ya? Kan aurat gitu kan. Kalau nyanyi, kalau bisa jangan gitu kan. Kalau untuk menjadi penyanyi gitu. Makanya dulu ayah awal seperti sebagai perempuan nyanyi nggak jadi ya, diangkat sama Allah ya. Kalau bisa ya jadi pelajaran gitu kan. Yang rasanya bisa kita sebagai perempuan gitu. Kalau laki-laki sebenarnya kalau juga jadi penyanyi, tapi penyanyi yang religi gitu kan, yang Islami, yang beragama gitu kan, kalau bisa gitu. Tapi nggak apa sebenarnya ya. Kalau di sana bidang mana lagi kan kita kembangkan lagi gitu. Ya. Kalau ada apa hobinya? Dalam masak, bisa nanti jadi chef kan? Kita ditanya, apakah itu semangat belajarnya dia belajar dari sekarang? Kalau bisa ikut latihan masak. Kalau nggak mau lomba apa cuma, nah itulah kan ada tuh yang di lomba di situ. Nah, itu saya pengalaman juga kan kita. Nah, hari ini sebelumnya saya itu belajar, terus ya, nah ya, kita mulai aja.
munafik. Nah, tak akan pernah maju. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih kakak? Kalau belajar tentang apa yang sebelumnya? Materi sebelumnya tentang apa yang sebelumnya? Tentang pernikahan ya. Sebenarnya materinya kan belum selesai, tapi karena kemarin banyak juga nggak datang, makanya dia hadir materi sekarang ya. Jadi materi kita tentang munafik ya. Tiba ada yang pernah dengar tentang munafik? Sering. Nah, sebelumnya itu sampai ke tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian munafik dengan tepat ya. Pertama, kemudian mengidentifikasi dan menjatuh peluang munafik dengan tepat. Kemudian mengklasifikasi ciri-ciri orang munafik dan bahayanya dengan tepat. Dan terakhir menghindari dampak perilaku munafik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, berbicara tentang munafik, sudah pernah mendengar kata-kata munafik sebelumnya? Pernah. Apa yang terpikirkan, apa yang terlintas di benak pikiran anak-anak itu tentang munafik? Munafik itu orang yang Bagaimana sih Pak? kayak buatan kita kayak gitu. Oh, beda ya, beda. Kata orang lain dulu dari hati ya. Lain pula ya, di hatinya yang sebenarnya gitu ya. Nah, ibarat kata muka juga kan? Nah, iya, bertopeng ya. Ketika dia sama orang lain seperti itu disampaikannya, dia kelihatan baik kan? Sedangkan ketika dia di belakang orang lain pula gitu kan? Tidak sebenarnya. Apa yang disampaikannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan kejadian sebenarnya ya. Itu munafik. Apa lagi tentang munafik? Ya, apa lagi kakak? Apa yang kakak pikirkan tentang munafik? Atau pernah nggak pengalaman kakak sebelumnya? Mungkin kakak sendiri gitu pernah pernah gitu kan dekat dengan orang-orang munafik gitu, atau dekat orang sedih hati dengan orang tersebut gitu. Ada pengalamannya nggak? Pengalaman sehari-harinya ada? Belum tahu. Belum pernah berarti? Atau mungkin kita sendiri tanpa kita sadari kan, ternyata kita juga seperti itu kan. Lain yang kita sampaikan lain pula ya. Yang di hati kita gitu. Kita pernah? Atau kita pernah kita nggak seperti sama orang gitu. Misalnya nih, si kayak Elsa gitu kan. Elsa menyampaikan seperti ini ke Galuh misalnya. Pas ketika dia ngasih yang Moza, yang disampaikan gitu, nggak sama gitu kan? Ada kan? Nggak termasuk gitu ya. Ada pernah gitu nggak? Itu ya. Sakit hatinya kita sama orang seperti itu. Sekali ternyata pas terjadi lagi, apakah kita mau bertemu dengan dia? Bahkan kita nggak percaya lagi sama orang itu kan? Seperti dia telah mengambil dompet kita ya kan? Jadi bahaya ya sama munafik itu ya. Dapat menghancurkan hubungan pertemanan gitu kan? Dapat merusak kepercayaan orang lain juga kepada kita gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak ya, silakan Anda simak ya videonya. Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dan kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering
كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Tanda orang munafik ada tiga. Jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Nah, jadi itu ya tentang munafik. Jadi tadi apa katanya? Ya, siapa yang bisa menyampaikan dari isi video tadi? Kalau semuanya ya, belum ada. Siapa yang bisa ya? Katakan siapa yang bisa menyampaikan isi yang disampaikan oleh video tadi? Coba bisa. Apa katanya tadi? Jadi munafik apa saja munafik? Oke, ya. Terus? Ya, yang ketiga tiga harinya. Lagi siapa yang bisa? Dia berkata dia bohong apabila dia berjanji ingkar. Lagi siapa yang tahu? Lagi apabila dia dipercaya ya, itu ya. Jadi tadi dari hadis ya Rasulullah bersabda ada tiga ciri-ciri orang munafik ya. Ini ya, makanya ya coba perhatikan, mungkin ada di diri kita atau di diri orang lain ya. Coba ya kita sadari ya, kita evaluasi sendiri ada nggak sama kita gitu ya, sama diri kita ketika berkata berbohong ya, ketika dia menyampaikan sesuatu tak benar gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia pernah berjanji dia ingkar. Itu ya, dia ingkar ya. Jadi dia pernah melakukan perjanjian atau komitmen dengan temannya atau dengan siapapun itu, tetapi setelah waktunya dia tidak menepatinya gitu kan. Itu ciri orang yang kedua. Yang terakhir tadi apa? Ketika sudah diberi kepercayaan, dia jadi hatinya sakit tidak ketika mendengar ketika seperti itu. Sakit kan? Ketika kita telah percaya penuh kepada seseorang, ternyata orang berkhianat gitu. Sakit kan? Itu ya. Makanya ya, sifat munafik sangat berbahaya. Oke? Di sini gua akan melihat LKPD ya. Di sini sudah ada pertanyaan. Silahkan Ibu bikin berkelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan berkelompok dan kerjakan LKPD-nya ya. Ya, silahkan bikin kelompoknya. Kelompok 1 di sana tadi, kita tulis tadi ya. Di sini kelompok 2. Ya, silahkan bikin berkelompok. Di kelompok 2 tadi ya. Ya. Silahkan bikin berkelompok ya. Mendekat ya, biar bisa kerjasama. Kelompok 1 tadi di sini. Silahkan ditulis satu kelompok dirinya yang akan mencatat jawabannya. Ya, silahkan berkelompok. Siapa nama tadi Dewa kelompok berapa ya? Ya, yang kenapa? Situ kan ada kelompok buat kan? Apa-apa? Ya, sedikit. Nah, itu kalau menjelaskan. Ya, kamu mikir aja. Kamu menjelaskan. Ya, ini ya. Ya, Bu. Jangan. Karena juga ada kesempatan. Oke, silakan. Ya, asal kamu sini ya, teman-teman. Silakan kita ngomong ya. Nah, silakan kerjakan diskusi ya. Setelah boleh dicari di buku ya. Jawabannya ada di buku itu. Tapi juga boleh menggunakan HP, tapi HP digunakan untuk mencari jawaban saja ya, bukan untuk mencari satu dengan lain. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh melalui game. Ya, silakan gunakan HP-nya untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ya, lembar kerjanya. Aldi, boleh ya, boleh cari jawabannya. Ya, berkelompok. Sekian. Kalau
Iya, kan boleh kita. Dalam
Dosa, azan, tangan apa kepala saya? Ya, sudah mana ini? Nomor 4 lagi. Nah, kalau ditanya, akan cara-caranya. Ya, semangat pagi ini ya, pagi. Udah apa? Udah semangat. Apa yang sulit pertanyaannya? Kenapa lalu? Kalau kaki harus kita dengkan keinginan, tidak apa-apa aja. Tidak baik nanti kalau kita ngomongin kita kan, maksudnya kita. Nah, dia di belakang si komputer ya loh. dapat lah. Kalau ditanya kemana? Pulang. Kalau sudah isi dapat isikan juga nama apa saja. Kakek yo satu Gimana cara menanggapi sekarang ya. Sekarang soalnya. Tidak ada suka sama sekali tidak. Sama ini yang masih jadi pertanyaan yang belum dijawab itu akan tanyakan itu pertanyaan ini kalau baca boleh bertanya apa ada pada kita yang menariknya tidak usah yang ini untuk kita jadi bagaimana ini masih apa Maksudnya itu enggak usah diulang
Udah dari pertanyaannya. Juga mau presentasi. Ya, udah selesai semuanya. Udah selesai semuanya. Udah. Cuma lagi apa? Ini lagi pada satu lagi. Nah, kan udah selesai ya. Sekarang silakan demonstrasikan ya di depan ya perwakilan satu orang satu kelompok perwakilan ya mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, ini satu orang ya untuk menyampaikan. Pertama dapat kita berbicara uang dan kehidupan bilang kepercayaan orang lain, terus yang hubungan sosial, tekanan batin dan stres. Lalu dapat juga berkomitmen tidak menempati dalam kehidupan, hilang kepercayaan, merusak hubungan, ekspektasi dan kredibilitas besar. Dan ketiga dapat kita dipercaya berkhianat dalam kehidupan, trauma dan masalah psikologis, ketidaktenangan hati, menghancurkan kepercayaan diri. Dari yang ketiga tadi kesimpulannya adalah mengapa ketiga sifat ini sangat berbahaya bagi masyarakat, karena merusak kepercayaan yang fondasi bagi hubungan dan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh kecurigaan. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita ketika saya bertemu dengan teman yang munafik, contohnya ketika dia berbicara di depan kita kelihatan baik dan di belakang kita menjauhkan kita, di mana kita merespon orang tersebut. Ya, nanti silakan ya kelompok 2 jadi jawabannya ya nanti sampaikan kita. Ya, saya Pak Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Nah, sekarang lihat ya, ini yang kelompok 2 lagi yang mempresentasikan oleh kelompoknya di luar ya. Nah, silakan apa? Tinggalkan aja nanti apa ada sama kelompok 2 biar bisa cek soalnya. Ya, silakan kelompok 2 perwakilan. Ya, perhatikan juga ya, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Akan menjelaskan tentang Perwakilan kelompok itu. saya dari perwakilan dari kelompok 2 yang berisi sifat, berwarna, azan, lalu dan Oke, sebelum saya jelaskan cara-cara mengatasi sifat berbohong atau munafik, sedikit saya mau jelaskan ya teman-teman. Munafik itu adalah sifat seseorang manusia yang kadang saat di depan teman-teman, di depan orang banyak, dia sikap itu berkata sopan, baik, sedangkan di belakang sifatnya itu jauh dari apa yang dia perlihatkan pada orang banyak. Dan sifat munafik itu sendiri, cara mengatasinya, pertama, munafik itu memiliki 3 sifat ya. Pertama itu berbohong atau mereka berdusta dengan apa yang mereka katakan, ingkar janji, dan berkhianat saat orang-orang menyampaikan amanah atau percaya pada mereka. Dan beberapa cara untuk mengatasi sifat munafik adalah sebagai berikut. Cara mengatasi sifat berbohong saat berbicara: selalu berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Biasakan untuk jujur dan bertanggung jawab dari kecil. Dan juga selalu bergaul dengan orang-orang yang bisa membawa kita dalam kebaikan atau kejujuran. Cara mengatasi sifat ingkar janji: kita harus belajar menolak sebuah permintaan yang mungkin
kita tidak bisa untuk menempatinya. Selalu lakukan komunikasi yang baik dan spesifik saat membuat janji itu sendiri. Dan biasakan untuk mengatur jadwal. Jadi saat kita berjanji, janji itu tidak akan bentrok dengan jadwal yang mungkin akan kita lakukan nantinya. Cara mengatasi sifat khianat atau khianat saat percaya. Sadari besarnya manfaat amanah itu pada diri kita sendiri. Tanamkan nilai kejujuran sejak kecil, latih tanggung jawab, dan dekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang keempat, langkah yang tepat untuk mencegah kemunafikan di lingkungan sekolah. Tanamkan sifat-sifat baik yang jujur sejak kita kecil, bertanggung jawab, bersifat adil, dan tidak iriasi. Selalu dekatkan diri pada nilai-nilai kebaikan Allah dan agama. Dan pilihlah teman yang sekiranya bisa membawa kita ke dalam sifat-sifat yang baik. Nah, maka apalagi pertanyaannya berkelompok. Kelompok satu pertanyaan akibat dari bersifat munafik dan cara mengatasi. Ya, pertanyaannya disamakan dari ya jawabannya. Oke, terima kasih kepada kelompok dua yang telah memperhatikannya. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, silakan dicari dulu ya. Untuk kasih waktu sekitar 2 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan oleh kelompok yang tadi ya. Kita jawabannya dulu sebentar. Nanti yang jawab gantian lagi ya. Ini dong. Kalau kamu boleh diubah tulis apanya jawabannya kalau kamu. Karena pertanyaan tadi kecil lagi. Ya lu. Jika kalian cari jawabannya kan ketemu jawabannya. Susah jadi. Yang kedua ya jawabannya tuh kalau selalu pakai bahasa buku ya, bahasa sehari-hari juga boleh ya. Ya rasanya kita paham mudah menyampaikan aja. Kalau sebuku sih diikut kan, nggak paham juga apa yang kita sampaikan. Nggak panjang-panjang juga nggak apa-apa, yang penting jawabannya tepat gitu. Ya. Kenapa kan lu? Betul. Kenapa foto? Lalu kan kayak foto. Nyokan mustahil. Iya, sarukan dari penuhan. Ya kan lu? Tahu sarukan kan lu? Nggak tahu. Ya itu loh. Ya kan? Tifa tahu. Ada di depan mata. Oh, ada di dalam mobil ini Pak. Main dong. Angelina ada juga. Oh iya, Angelina. Angelina siapa? Elsa. Elsa Bu. Oh, Elsa. Iya, Elsa. Nah, selesai. Sifat. Sifat apa itu? Oh, sifat. Di dalam video. Siapa lah ada obrol. Dah selesai. Kalau nggak silakan jawab. Nanti jawabannya bisa dipertimbangkan apakah layak diterima atau tidak. Ya, kita sampaikan jawabannya. Dengarkan ya yang lain. Apa? Bacakan pertanyaan apa?
dari bersikap munafik dan cara menanyakan baik. Apa katanya tadi? Dirikan dan ajarkan pada teman kita itu bahwa sikap munafik itu adalah sikap siapa dan tercela. Melakukan juga sifat yang baik yang bisa memberi berkas pada negara. Siap, berangkat. Coba kerja sama Alia, biar jelas sama jawabannya. Semua kerja sama. Jadi dia ya. Nah, ada lagi kembali ya. Kita harus ajarkan Lihat kasih saya. Ini mau kita harus ajarkan dan tunjukkan pada teman tersebut bahwa sikap yang dia lakukan itu adalah sikap yang buruk dan tidak baik. Lalu tunjukkan juga sikap yang sikap yang baik yang bisa memberi kita berkah pada kehidupan. Nah, intinya gini ya. Ketika tadi tidak itu kan, ketika teman kita itu ada seperti tadi kan, ketika dia berkata dia seperti ini gitu kan, dan saya sebenarnya tidak gitu. Apa langkah kita gitu, apa yang kita lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Nah, langsung kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi hal tersebut? Kita contohkan dulu dari diri kita ya. Kita mulai dari diri kita dulu. Kita harus bersikap sesuai apa dengan apa yang ada dalam hati kita, itu yang kita sampaikan. Nah, jangan sampai karena kita cuma ngomong-ngomong saja, kita nggak boleh seperti ini, ternyata diri kita juga seperti itu kan. Jadi orang nggak akan percaya dengan omongan kita, makanya kita mulai dari diri kita dulu. Kita dulu yang mencontohkan ke orang lain. Kalau orang itu tidak seperti ini gitu. Nah, kita contohkan yang baik ya, bagaimana ketika kita apa yang kita sampaikan memang itu sebenarnya gitu. Nggak berbuka dua, tidak berpura-pura gitu ya. Nah, itu apanya ya, langkah utamanya itu ya. Oke, untuk itu bagaimana coba direspon, bagaimana apakah jawabannya lain dan atau tidak? Tidak. Tidak, apa alasannya? Kenapa? Apa alasannya? Kurang puas. Nah, bagaimana kelompok? Adakah jawaban lain dari kelompok suara? Apakah ada jawaban lain? Tidak. Selain menunjukkan diri kita, mencontohkan diri kita kepada orang lain, apa sikap yang kita lakukan lagi? Ya apa? Sudah kita ingatkan, kemudian sudah kita contohkan gitu. Ternyata masih bermuga gitu kan? Bagaimana lagi langkah yang kita lakukan? Ada jawaban lain? Kelompok dua bagaimana? Ada jawaban lain? Nggak ada? Sebenarnya yang pertanyaan, aku nggak ada kedua. Nah, sekarang kita jawab ya. Munafik ya. Bagaimana tindakan kita saat bertemu dengan teman munafik? Contohnya, ketika dia berbicara dengan kita kelihatan baik dan di belakang kita menjelekan kita. Bagaimana kita merespon orang tersebut? Apakah tadi didiamkan atau dibiarkan saja atau bagaimana? Atau dibalaskan kembali ya? Ya. Sekarang jawab ya. Nah, tugas kita ya. Jangan kita Nabi itu seperti itu kan. Seorang Nabi menyampaikan ya, tugas kita itu sebagai manusia adalah mengingatkan orang lain ke jalan yang baik. Kemudian setelah kita ingatkan, kita contohkan dari diri kita dari yang baik pula. Kemudian tidak pula mereka berubah gitu kan. Kita doakan mereka lagi. Itulah langkah terakhir yang harus kita lakukan ya. Setelah kita bilang ke mereka itu nggak baik, nggak boleh kita seperti itu misalnya. Mereka juga nggak berubah misalnya kan. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian kita contohkan lagi diri kita ya. Kita
menjadi teladan bagi orang lain. Kita juga bersikap jangan sampai seperti orang munafik. Dan mereka masih juga sama gitu, belum ada perubahan gitu. Dalam kata terakhir adalah kita doakan ya, karena yang memberi hidayah itu adalah Allah, bukan kita ya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin sebisa kita. Kalau orang itu masih juga tidak berubah, masih juga seperti itu, ya kita batas saja lagi. Semoga Allah mengangkat hatinya itu ya. Itu dalam kata terakhir ya. Nggak boleh pula kita balas dendamkan ya. Kalau kita balas dendamkan, ya orang itu munafik. Kemudian kita menafikan pula ke orang itu, akhirnya sama aja kita dengan dia ya. Tidak ada bedanya. Kalau itu munafik, kita juga tidak munafik gitu ya. Tidak ada bedanya antara dia dan kita. Makanya jangan juga kita seperti dia. Setelah kita ingatkan, nggak boleh kita balasnya, nggak boleh ya. Orang itu nggak boleh balas dendam, ya. Dua, kacamata yang jumpa mata tidak tahu tidak apa. Nah, udah bisa diterima jawabannya kelompok satu. Sekarang giliran kelompok satu lagi ya, menjawab pertanyaan dari kelompok dua. Ya. Tadi juga sifat munafik dan dalam organisasinya. Nah, apa? Akibatnya Nah, dengarkan kelompok satu ya, kelompok dua ya. hidupnya tidak akan tentram, selalu was-was, tidak senang melihat orang bahagia, cenderung menjadi pengundang, suzon atau sangka, berpikir negatif dan tidak menghargai. Cara mengatasinya menjaga keikhlasan hati, konsisten dalam prinsip, membangun kesadaran diri, menghindari ria dan pamer serta bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan. Nah, ya intinya ya bersikap jujur dalam ya sekecil apapun ya, maksudnya tuh sepahit apapun ya, sepahit apapun kebaikan akan kita sampaikan, kebenarannya tetap sampaikan jangan sampai kita berdusta itu ya, kan sampai kita bohong ya. Walaupun rasanya pahit maupun akan diri kita juga terluka, kita menyampaikan kebaikan tersebut atau kebenaran tersebut tetap kita sampaikan ya. Karena kalau kita jujur dalam menyampaikan ya, yang pertama kita misalnya bohong pasti akan tercipta kebohongan selanjutnya gitu, dan seterusnya akan seperti itu ya. Makanya jangan sampai kita memberi celah gitu, memberi celah untuk diri kita berbohong atau memberi celah untuk diri kita tidak menjadi janji atau berkhianat gitu ya. Jadi awalilah atau utamakan dalam diri kita sifat-sifat jujur gitu ya, biar supaya tidak nantinya terjadi yang sifat munafik tersebut gitu. Paham ya? Kelompok dua gimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Nah, saya oke. Udah paham semuanya ya? Oke, sekarang misalkan dikumpulkan ya. Nah, kita selesai diskusi kelompok. Sekarang ibu akan nonton apa lagi ya, mengeluarkan materi kita hari ini ya. Ya, secara bahasa munafik itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah yunafiqu nifaqan. Yang artinya apa? Menyembunyikan sesuatu ya. Atau secara bahasa munafik artinya menyembunyikan sesuatu ya. Kalau bahasa Indonesia seperti orang yang berpura-pura gitu ya, nggak sesuai gitu ya, seperti orang pakai topeng kan ya, ketika dia pakai topeng kan lain kan yang nampak sama kita, ternyata ketika dibuka topengnya beda gitu ya. Orang berpura-pura itu ya, bahasa sederhananya gitu, tampak baik di luar tapi hatinya menyimpan keburukan. Nah itu tadi ya, ketika dia menampakkan yang ditampakkan yang baik aja, ternyata dalam hatinya tidak, nah ya ternyata dalam hatinya tidak gitu. Kemudian nanti secara bahasa menyembunyikan sesuatu, kalau secara istilah apa? Adalah seseorang yang menampakkan keimanannya secara lahiriah atau di mulut dan perbuatan ya. Jadi lahiriah itu yang nampak ya, yang nampak ya. Pokoknya nampak itu namanya lahiriah itu. Kemudian tetapi dalam hatinya menyembunyikan. Dalam hati itu namanya batiniah ya, yang nampak gitu. Yang nampak itu menyembunyikan. Ketika dia berkata, kita mendengarkan, dia nampak kan dia itu orangnya. Kemudian ketika dia berbuat kan apa sama kita, itu ya nampak seperti kita lahiriahnya. Tetapi dalam hatinya menyembunyikan sesuatu gitu, menyembunyikan kekafiran atau kebencian terhadap Islam ya, kebencian secara istilahnya. Ya. Jadi seolah-olah dia seorang yang beriman di atas orang lain, tetapi sebenarnya tidak. Ini ya. Jadi mungkin yang ketika dapat kita ya, misalnya nih ketika
hanya dia gitu ya, supaya kalian tahu. Supaya kalian tahu sulit gitu, supaya mengatakan ini soleh anaknya gitu kan. Ya, jadi ya ketika dilakukan ramai-ramai, ketika berkumpul-kumpul, dilakukan perbuatan baik gitu kan. Ketika dia sendiri tidak seperti itu ya, itu namanya munafik ya, mengadu domba ya, jangan sampai kita seperti itu. Kalau misalnya kita udah biasa, misalnya biasa kita baca Quran, kita udah biasa sholat, biasa melakukan kebaikan, membantu orang lain, ketika kita sendiri juga sama gitu ya. Jangan hanya ketika ada orang lain saja gitu ya, yang sama ya. Ketika kita bersama orang lain, kita sendiri sama apa yang kita lakukan, itu baru jadinya orang munafik. Ya paham ya? Jadi munafik secara bahasa tadi apa artinya? Secara bahasa menyembunyikan sesuatu. Kalau secara istilahnya? Secara istilahnya seperti apa? Nah, itu ya, itu pengertian munafiknya. Nah, kemudian dalil-dalilnya ya, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan munafik, baik itu dari hadis maupun dari Al-Quran. Yang pertama kita lihat dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Silakan dibacakan oleh Mozart. Bacakan ayat Mozart. Tidak jelasmu karena kami rambut. Tidak ada jelas. Jelas kok. Aku ada apa baca? Jangan kirim. Ya, silakan apa baca? Artinya apa? Gak bisa dijel lagi juga. Nah, kalau kayak gitu nah, coba tiba. Dan nasi apa lupa? Lalu. Jalan aja. Is Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi main yang anu bisa waminan nasi lalu baca lalu artinya baca apa di antara manusia yang berkata, ada yang berkata ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. ya ada Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang yang benar. nah itu ya jadi dalam ayat sampaikan ya bahwa pada ketika itu tuh ya ada orang-orang yang mengatakan mereka beriman gitu tetapi hatinya belum beriman gitu ya mereka hanya menyampaikan kalau mereka beriman ternyata hatinya dan perbuatannya tidak mencerminkan orang yang beriman nah, itu ya jadi dikatakan yang baik-baik saja gitu kan ketika dengan orang lain pula yang disampaikannya gitu kan jadi nggak sesuai lah apa dengan yang sebenarnya gitu kemudian selanjutnya dalilnya di Quran surah An-Nisa ayat yang kedua dibacakan ya Bismillahirrahmanirrahim innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah tetapi Allah membalas tipu mereka dengan membiarkan mereka dalam kesesatan dan menipu mereka apabila berdiri untuk sholat mereka melakukannya dengan malas dan memang seria di hadapan manusia mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali ya jadi bisa di sini katakan ya di ayat ini orang-orang munafik itu mereka ini menipu Allah ya mereka pikir mereka bisa menipu Allah mereka menipu nah ya jadi dia menipu Allah ternyata yang tertipu adalah diri mereka sendiri gitu ya mereka tidak tahu gitu ya padahal Allah lebih
Iya. Melihat apa saja yang kita lakukan, dimanapun kita berada, gitu ya. Allah tahu ya, Allah maha mengetahui. Jadi jangan kita yang berpikir Allah tidak akan tahu apa yang kita kerjakan ya. Nah, makanya kita berbadan hati-hati dengan perbuatan kita. Kemudian berkaitan dengan takwi, namanya hadis ya, yang telah kita sampaikan tadi ada hadisnya ya. Ada hadisnya, hadisnya nih. Ayatul munafiqi salasun, iza haddatsa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina qala. Ya, artinya tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik itu ada tiga. Ya, yang seperti yang telah kita bahas tadi. Yang pertama, iza haddatsa kadzaba. Jika berbicara ia jika dipercayai dia ya, tentang hadis dan dalilnya. Perhatikan ya, surah apa tadi? Surah Baqarah ayat 8. Kemudian ayat kedua dan juga hadis dari riwayat apa itu? Riwayat apa? Bukhari. Hadis Bukhari Muslim ya, hadis sahih ya, muttafaqun alaih namanya. Nah, ini ya, kita diterkait di sini lagi ya. Yang pertama tadi dari hadis, apabila berkata, ya, nah, di sisi munafik. Kalau kita belajar orang munafik, ya, orang munafik itu ya, ketika dia beramal itu amalnya sia-sia. Kenapa ya? Karena amalnya terlipis oleh kemunafikannya gitu. Dia beramal tapi dia berkata tidak jujur. Nah, akhirnya terlipis amal-amal yang telah dilakukan. Makanya sia-sia ada pandangan amalan yang baru dilakukannya. Kita mengira kita pada ternyata karena kita sering berdusta, sering kita berbohong, nggak ada yang kita lagi bertinggal ya. Makanya hati-hati ya. Makanya kalau kita ingin menyampaikan, sampaikan dengan sejujurnya ya. Elsa ya, itu Elsa. Ya, tapi juga berlaku ini kayak lawan gadis ya. Kalau jadi kita boleh juga kita jujur rasa kita yang kecuali kita halal nggak boleh. Tapi kalau berhalal nggak boleh ya. Beda dengan lawan gadis itu. Kalau udah menunjukkan perasaan, datangi orang tuanya, sampaikan ke ayahnya terutama ya. Kalau mau dengan anaknya. Baru laki-laki. Kalau itu Gimana? Itu ya. Jadi kalau kita berkata atau berucap, jangan sampai kita bohong. Karena kalau kita bohong sudah termasuk dalam ciri-ciri orang munafik ya. Orang yang munafik namanya akan sia-sia saja. Akan dihabiskan oleh perkataan bohong tadi itu yang terkikis sama bohongnya. Azar, tegakkan kepalanya. Kemudian apabila berjanji mengingkari, pernah berjanji sama orang lain? Ada. Bukan sama teman-teman ya, sama teman-temannya juga pernah berjanji sama berjanji. Pernah ada yang berjanji sama Misalnya kita ada pertemuan di hari Kamis misalnya jam sekian. Kalau kita udah ada janji sama teman kita, misalkan kita datang tepat waktu, jangan sampai kita minta kalinya, apalagi sampai kita nggak datang ya, itu akan mengecewakan orang lain, gitu ya, mengecewakan menjadikan hatinya. Artinya apa nanti orang percaya sama kita kan? Nah, itu kan kita lagi ya, karena dia sering kita janji, sering apalagi tolak.
Kemudian hati tidak dibawa keras ya. Kalau kita sering munafik berkata bohong, kemudian ingkari janji ya, kemudian apalagi berkhianat ya, pasti kita akan keras ya, keras seperti batu. Apapun yang orang katakan kepada kita tidak menerimanya lagi ya. Nggak ada apa namanya itu, kita nggak bisa menerimanya lagi ya. Kita keras nggak bisa kita menerima sesuatu. Ya, kemudian tidak ada kejadian dalam hidup ya. Kita seperti diteror atau diteror, masa katakan bagaimana? Kayak ada di depan ya kan? Diteror aja karena dia sering berdusta sama orang lain. Kita bilang kan, kalau kita berdusta sama orang lain. Tsunami. Jangan dapat. Kita udah sering berkata bohong, ingkari janji, berkhianat, orang lain tidak akan percaya lagi kepada kita ini lah ya. Kalaupun dia masih menampakkan kepercayaannya, lama-lama dia akan menghilang aja itu waktu ya. Akan dibawa kemana kita lagi karena dia ada. Kemudian bahaya terhadap orang lain. Kamulah bahaya terhadap orang lain kalau di sini tadi itu ya beberapa itu. Sekarang terhadap orang lain lagi. Sedang terhadap teman kita akan merusak persaudaraan. Jadi kita dan teman kita bebas. Yang kalau kita dekat, jangan ketika dekat kalau begitunya. Ketika kita bisa berteman, aku kita dekat dan kita berteman akrab sama teman kita. Tetapi karena kita pernah berkata bohong sama teman kita pernah apalagi ingkari janji sama teman kita berkhianat, akhirnya akan merusak. Kita akan berteman lagi kan? Kita nggak ada ketemu siapa lagi gitu ya, akan merusak pertemanan kita dengan teman kita itu ya. Nggak teman aja atau dengan keluarga kita juga bisa itu ya, dengan siapapun. Kalau udah ada munafik dalam diri kita akan terjadi merusak persaudaraan jadinya. Kemudian menyebabkan perpecahan dalam persaudaraan pasti akan ada perpecahan, saling menyalahkan, saling adu domba ya. Itu ya akan terjadi konflik yang berkelanjutan nantinya. Makanya sebelum itu terjadi, jangan sampai kita seperti itu ya. Kita ingat sendiri kita dulu. Kemudian itu suaranya. Kemudian menyebabkan fitnah dan musuhan. Karena tadi itu kan misalnya disampaikan oleh si Anda seperti ini jadi Pak, sampaikan pula seperti ini ke Elsa, beda-beda gitu kan, akhirnya menimbulkan fitnah gitu ya kan, nggak tahu sebenarnya apa ya, seperti yang domba gitu ya makanya. Jadilah saling fitnah, saling menuduh gitu kan, akhirnya terjadi perselisihan. Kemudian membahayakan keselamatan orang lain. Bisa jadi ya, karena seperti ini orang yang kekerasan gitu kan. Karena kan kalau kita misalnya dicembangkan sama baik kita pasti kita sakit hati kan. Kita pengen apa pula gitu kan. Pasti kita makanya akan membahayakan keselamatan orang lain. Bisa orang menjadi bertengkar, akhirnya berantem, terjadi memicu pembunuhan gitu nantinya. Karena mengatasi itu kita awal dari jangan sampai kita melakukan dan sesuatu sini. Kemudian jadi pengalaman tersebarnya kebenaran ya kalau kita sering-sering munafik, kebenaran yang ada sebenarnya itu akan terhalang, akan tidak diketahui oleh orang apa yang sebenarnya terjadi. Karena sering munafik orang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi karena sering disebutkan dari itu kan. Cara menghindari ya, cara menghindari dampak perilaku munafik. Maksudnya apa? Gimana ya? Setelah kita mengetahui bahaya dampak yang ada di diri kita maupun pada orang lain, apa yang harus kita lakukan itu supaya kita terhindar dari perilaku munafik? Iman dan takwa kepada Allah, kita dekati Allah,
Islami. Karena kan ya, ini masalah kita bisa itu ya. Baca surat Kita tahu masalah aja. Apa awalnya sholat? Nah itu dipelajari lagi kita kesalahan. Ya. Nah ya dulu. Ya terdengar sampai dengan salam ya. Siapa tadi pagi yang sholat subuh? Siapa ada tadi pagi yang sholat subuh? Siapa tadinya? Siapa tadi yang sudah sholat subuh? Angkat tangan. Yang sudah sholat subuh. Ah, itu kenapa kan sholat subuh yang lain? Oke tiduran terus dia lagi tiduran. Nah ada ini ya, itu kan ada itu. Ini pak yang tiduran itu emang boleh tiduran ya, tapi sekali-sekali tidak setiap hari tapi tiduran lagi kebiasa namanya ya. Diubah lagi kebiasaan namanya ya. Makanya tidur malam lebih cepat, kemudian kita udah ada HP
pipi. Nah, sekarang kita lagi. Kalau merah duduk, kalau hijau lompat, kalau kuning diam ya. Merah duduk, hijau lompat, kuning diam. Paham ya? Merah duduk, hijau lompat, kuning diam. Berdiri semuanya, berdiri dulu. Ya. Bisa. Jangan lompat terus ya. Merah duduk, hijau lompat, kuning diam. Bagaimana mau kita sendiri? Merah duduk, hijau lompat, kuning diam. Ku Tifara kuning hijau. Yang satu dulu. Ikuti, kita banyak 1, 2, 3.
sini. Mana? Oh, Firman. bentar. Dia kok tahu ya? Udah masuk? Belum, Bu. Bentar. Baik, Ibu. Boleh satu aja. Di mana? Di grup kan ada. Oh, yang tambahkan apa lagi? Siapa bisa tambahkan nomornya? Siapa yang sudah dari kanan kembali? Pak. Cuma saya sendiri kemarin. Masuk ya, Bu. Sampai di sana. Susah Ibu. Kirim aja linknya kayak apa kayak Jadi akhirnya kita satu kata. Anjir. masa kirim linknya ke dalam. Kayak gini lah tuh. Lalu ada. Kalau ampun biar dia jadi aman. Udah kirim ke dalam masa? Kirim ke dalam. Ada itu ada yang video. Sudah jadi ibu. Ini masih. Susah Ibu, tidak ada apa. Gimana? Ayo. Lanjut lah. Gambar. Ya, aku kasih mana? Daripada itu. Bu, oh, Aku sama baca kata. apa ini? Satu blok jual. Mau banyak kayak Masuk lalu lagi kamu